Selamat malam. Kenalkan nama saya Satria Arga Nugraha Kusuma Yuda. Di sini sebagai mahasiswa PJJ Akuntansi dari Universitas Cyber Asia dalam rangka untuk pengambilan nilai UAS Digital Auditing 1, maka saya akan mempresentasikan tentang materi pihak-pihak yang berelasi dan transaksi hubungan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah entitas atau individu yang memiliki hubungan khusus dengan entitas pelapor, seperti adanya kontrol, pengaruh signifikan, ataupun kepemilikan bersama. Transaksi pihak berelasi seringkali tidak mencerminkan kondisi dari pasar bebas, sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan. Auditor perlu memahami hubungan dari transaksi ini untuk menilai risiko salah saji material akibat kecurangan ataupun kesalahan. Nah, dalam ISA 550, definisi pihak berelasi adalah seseorang atau entitas yang satu, mengendalikan atau sangat berpengaruh terhadap entitas pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, bisa juga dikendalikan atau dipengaruhi oleh entitas pelapor, baik secara langsung ataupun tidak langsung juga. Yang ketiga, dia berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas pelapor. Contoh pihak berelasi, yang pertama bisa antara perusahaan induk dan anak. Yang kedua, entitas dengan manajemen kunci yang sama, sama-sama entitas, tapi dia punya manajemen kunci yang sama, orang-orang di manajemen yang sama. Lalu keluarga dekat dengan pemilik. Nah, transaksi pihak berelasi sendiri adalah transaksi antara pihak berelasi seperti contohnya penjualan, pembelian, pinjaman, sewa, yang mungkin dilakukan dengan syarat yang tidak wajar. Bisa dengan seperti harganya di bawah pasar ataupun adanya pinjaman tanpa bunga. Contoh, penjualan aset kepada perusahaan afiliasi pakai harga di bawah nilai pasar. Dampaknya mempengaruhi laba tentu saja, asetnya juga akan berubah, serta liabilitasnya juga berubah. Prosedur audit tersebar di 3 tahap. Satu, kita harus menilai resikonya dulu, kita identifikasi dan penilaian risiko terhadap transaksi dengan hubungan istimewa ini. Yang kedua, respon risikonya kita harus menguji transaksi dan hubungannya. Yang ketiga, dalam hal pelaporan ada evaluasi dan pengungkapan. Tujuannya, kita harus memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material terkait pihak berelasi. Penilaian risiko yang diadakan dengan cara mengidentifikasi pihak berelasi melalui wawancara dengan manajemen. Bisa juga melalui kuesioner atau review dokumen, daftar pemegang saham, kontraknya, lalu ditelusuri sejauh mana ada hubungan antara beberapa pihak. Yang kedua, kita juga harus memahami hubungan dan transaksi pihak berelasi. Nah, itu harus dijabarkan hubungannya apa dan transaksinya apa aja nih, ada nggak transaksinya. Yang ketiga, kita harus menilai risiko salah saji material termasuk satu kecurangan, misalnya ada manipulasi laba. Yang kedua, kesalahan-kesalahan akibat adanya transaksi yang tidak wajar. Respon risikonya, yang pertama harus merancang dan melaksanakan prosedur audit. Kita harus menguji transaksinya antara pihak-pihak berelasinya, seperti harganya, syaratnya, lalu otorisasi untuk transaksinya siapa. Yang kedua, kita juga harus memverifikasi pencatatan dan pengungkapannya gimana. Lalu kita harus memastikan transaksi sesuai dengan standar akuntansi, misalnya PSAK atau IFRS. Nah, kalau di Indonesia, kita juga harus menyesuaikan juga dengan pajak. Sesuai nggak dengan undang-undang pajak? Undang-undang tentang pihak berelasi diatur ada di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Contoh, memeriksa apakah pinjaman tanpa bunga diakui dengan wajar. Dalam hal pelaporan, kita harus memeriksa pengungkapan pihak berelasinya udah sesuai pelaporan atau belum, ada PSAK-nya. PSAK itu adopsi dari IFRS. Apakah dia udah melakukan kewajibannya untuk mengungkapkan transaksi dari pihak berelasi, lalu akan dinilai apakah laporan keuangannya disajikan secara layak atau fair presentation, lalu tidak menyesatkan atau compliance framework.
Kemudian kita harus memastikan kelengkapan dan akurasi pengungkapan. Keterbatasan standarnya, jika kerangka pelaporan keuangan minim atau tidak mengatur pihak berelasi, auditor tetap harus memahami hubungan dan transaksi dari pihak berelasi tersebut. Tujuannya memastikan laporan keuangan tidak menyesatkan, jangan sampai seakan-akan penjualannya sangat besar, tapi itu hanya ke pihak berelasi gitu. Auditor harus waspada terhadap pihak berelasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen. Terkadang ada uh, case di mana pihak berelasi, apalagi di luar negeri, tidak diakui sebagai pihak berelasi, sehingga seakan-akan penjualannya dilakukan ke pihak yang non-relasi, non-pihak berelasinya. Efeknya apa? Nanti akan mengganggu di penjualannya. Di harga yang harusnya di harga wajar, tapi harganya bisa dinaik atau diturunkan, tergantung mana yang mau disupport, support yang dibutuhkan apa oleh pihak berelasinya. Tanggung jawab auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang pihak berelasi. Jika menemukan hubungan transaksi yang tidak diungkapkan, harus diverifikasi dulu kebenaran informasinya. Yang kedua, juga harus ditentukan apakah perlu diungkapkan. Kalau diungkapkan, berarti dia harus mendapat ada temuan yang signifikan kepada manajemen dan pihak tata kelola. Contoh kasus ada seperti di skandal untuk Enron, perusahaan PT Enron di Amerika Serikat. Dia berkolusi dengan Arthur Andersen. Arthur Andersen ini ternyata adalah salah satu kantor akuntan publik. Enron bekerja sama dengan auditor eksternalnya yaitu Arthur Andersen untuk menyembunyikan hutang melalui transaksi dengan pihak berelasi, perusahaan shell atau perusahaan cangkang maksudnya. Manipulasi ini melibatkan pemalsuan laporan keuangan digital. Peran auditnya, audit forensik akhirnya mengungkap jejak digital seperti adanya email internal yang membuktikan ada kolusi. Yang kedua, analisis big data digunakan untuk membandingkan transaksi Enron dengan perusahaan afiliasi yang tidak tercatat. Hasilnya, tahun 2001, Enron bangkrut dan pembubaran Arthur Andersen, kantor akuntan publik. Kasus ini memicu lahirnya regulasi Sarbanes-Oxley, yaitu tentang adanya hubungan istimewa atau hubungan dari pihak berelasi. Simpulannya, pihak berelasi memerlukan perhatian khusus karena risiko salah sajinya sangat tinggi. Auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait, menanggapi risiko tersebut dengan prosedur audit yang tepat, serta harus memastikan pengungkapan yang sesuai dalam laporan keuangan. Tujuan dari langkah-langkah itu adalah memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan udah andal dan bebas dari salah saji yang material, terutama digunakan untuk para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian para penonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.